Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prawana Mardianti dengan nomor induk mahasiswa 4011801553, kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu Big Data? Di sini saya simpulkan, Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Nah, apa sih fungsi Big Data dalam bisnis? Karena kita membahas tentang ekonomi. Jadi, pada era digital, di masa semua orang memiliki akses internet, istilah bisnis online mulai merajalela karena bisnis pun menjadi semakin mudah untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun, khususnya dalam penggunaan media sosial. Saat ini, para pembisnis umumnya lebih memilih untuk menjual produk dan jasa mereka melalui media sosial daripada membuka gerai bisnis sendiri atau toko-toko. Hal ini disebabkan karena jelas modal yang dikeluarkan jauh lebih sedikit, sehingga segala transaksi bisnis saat ini hampir seluruhnya terjadi secara online. Disinilah Big Data memainkan peran penting dalam pengolahan data dari proses transaksi online. Nah, saya mengambil contoh yaitu implementasi Big Data pada Traveloka. Siapa sih yang nggak tahu Traveloka? Jadi, di sini terdapat ekosistem data Traveloka. Yang pertama, Python. Di dalam Traveloka, Python digunakan untuk proses ETL, lempar data antar base, transformasi data ataupun pembersihan, maupun machine learning. Yang kedua, Dataiku. Dataiku berperan sebagai platform agar sesama data scientist saling berkolaborasi meskipun bahasa pemrograman berbeda-beda. Yang terakhir, database. Ada database yang digunakan oleh Traveloka, baik RDBMS ataupun NoSQL, dengan tujuan yang berbeda pula. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan Big Data dalam implementasinya pada Traveloka Corporation. Yang pertama, penghematan biaya. Teknologi analisis Big Data berbasis cloud membawa pengurangan biaya yang signifikan dalam hal untuk menyimpan data set dalam jumlah besar. Selain mereka dapat mengidentifikasi cara-cara yang lebih efisien dalam melakukan bisnis. Yang kedua, melahirkan produk dan pelayanan baru dengan kemampuan mengukur kebutuhan dan kepuasan pelanggan, mendatangkan keuntungan dari bisnis untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Yang ketiga, menganalisis perilaku konsumen dalam berpergian maupun berbelanja di fitur e-commerce Traveloka. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan akurasi proyeksi penjualan dalam produk layanan Traveloka. Sekian presentasi dari saya, maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.